Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini melanjutkan materi yang kemarin. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kami akan membahas masalah hadis atau sunnah. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas masalah Al-Quran. Sekarang pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang hadis atau sunnah. Sunnah secara etimologi atau secara bahasa artinya adalah baru atau tidak lama ya. Jadi hadis itu artinya baru atau tidak lama. Sedangkan secara terminologi, hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan qauliyah atau fi'liyah, perbuatan maupun ketetapan atau takririyah. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah sanad, yang kedua mantan, yang ketiga rawi. Apa sih itu sanad? Sanad adalah sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang ini. Sedangkan yang namanya mantan adalah isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mantan yaitu isi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang ketiga adalah rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Jadi itu bagian-bagian dari hadis. Yang pertama adalah sanad, yang kedua mantan, yang ketiga rawi. Itu harus dipahami agar tahu tentang hadis. Berikutnya, ini contohnya. Kita harus teliti. Ini contohnya, dilihat. An Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW qala la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa kholatiha. Rawahu Bukhari. Coba ditebak mana yang sanad, mana yang mantan dan mana yang rawi. Jawabannya adalah sanadnya adalah an Abu Hurairah. Sedangkan mantannya adalah la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa kholatiha. Sedangkan rawinya itu rawahu Bukhari. Jadi rawinya adalah Bukhari. Itu ya. Maka harus teliti, jangan sampai salah. Ini contohnya 1. Silakan dicari mana sanadnya, mana mantannya, dan mana rawinya. Cari. Ini latihan yang pertama. Latihan yang kedua, silakan dilihat. Nah, ini. Nanti dicari mana sanadnya, mana mantannya, mana rawinya. Ya. Ini latihan yang kedua. Latihan yang ketiga. Nah, ini latihan yang ketiga. Silakan. Mana sanadnya, mana mantannya, mana rawinya. Ya, ini latihan yang ketiga. Latihan yang keempat. Nah, ini latihan yang keempat. Silakan dicari, ini belajar untuk mengetahui mana sanad, mana mantan dan mana rawi. Yang berikutnya latihan ke-5. Silakan dicari an Amru bin Asi anahu sami' Rasulullah SAW. Ini dicari mana sanadnya, mana mantannya, dan mana rawinya. Yang berikutnya latihan yang ke-6. Nah, ini latihan yang ke-6. Silakan dicari mana sanad, mantan, dan mana rawinya. Yang berikutnya
Nah, ini dilanjutkan, yaitu kedudukan hadis. Taraktu fikum amrayna ma antamassaktum bihima lan tadillau abadan kitabullah wa sunnati rasul. Artinya, aku meninggalkan dua perkara untuk kalian. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang berikutnya, hadis sebagai dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah al-hadis, karena masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang perlu penjelasan. Al-Quran juga perlu penjelasan. Yang berikutnya, fungsi hadis. Fungsi hadis itu ada 4. 1. Menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat hukum-hukum yang ditentukan oleh Al-Quran, sehingga keduanya, Al-Quran dan hadis, menjadi sumber hukum. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum baru atau aturan-aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, ini fungsi dari hadis. Yang berikutnya, macam-macam hadis. Macam-macam hadis itu ada 3. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Yang kedua, hadis mansur. Yang ketiga, hadis ahad. Ulangi, macam-macam hadis itu ada 3. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Yang kedua, hadis mansur. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis mansur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Ini hadis mansur. Yang berikutnya, ini sebelumnya adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya. Mereka itu tidak berdusta. Yang kedua adalah hadis mansur yang tadi disampaikan. Hadis mansur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi sehingga tidak mencapai mutawatir. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, ini hadis ahad itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, yang keempat hadis maudhu. Nah, ini hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi 4. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih dipercaya. Yang berikutnya, yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan hadis yang
lain. Yang berikutnya, yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih atau hadis hasan. Yang keempat, hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang bukan bersumber dari Rasulullah SAW atau dinamakan hadis palsu. Demikian pembahasan pada hari ini. Mohon dipelajari dengan sungguh-sungguh, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.